Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Alena. Perkenalkan, nama saya Isnur Aisyah. Perkenalkan, nama saya Hima Rohima. Perkenalkan, nama saya Firman. Perkenalkan, nama saya Yul Fadli. Perkenalkan, nama saya Opan Sunjaya. Perkenalkan, nama saya Hera Hermawati. Di sini kami akan mempresentasikan mata pelajaran seni budaya mengenai materi harmoni. Pengertian harmoni. Pengertian harmoni secara harfiah berarti keselarasan. Sedangkan pengertian harmoni secara terminologi ialah ilmu yang mempelajari keselarasan bunyi dalam bentuk musik dan di dalamnya terdiri dari berbagai macam teori-teori musik yang akhirnya diaplikasikan dalam sebuah karya musik. Beberapa pengertian ilmu harmoni. Ilmu harmoni adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara not atau nada yang satu dengan yang lain pada saat didengarkan secara bersama-sama. Ilmu harmoni adalah ilmu yang mempelajari cara mengkombinasikan nada atau menggabungkan not-not atau nada-nada secara simultan atau serentak atau bersamaan untuk menghasilkan akor. Ilmu harmoni adalah salah satu cabang musik yang mempelajari cara menyusun suatu rangkaian not-not atau nada-nada menjadi rangkaian akor agar bunyi dalam musik menjadi selaras dan enak didengar. Pengertian harmoni menurut para ahli. Adapun pengertian harmoni menurut para ahli yang diantaranya yaitu pada tahun 2003 menurut Bonoe bahwa pengertian harmoni ialah cabang ilmu pengetahuan musik yang membahas dan juga membicarakan terkait keindahan komposisi musik. Menurut Malm pada tahun 1996 bahwa harmoni yang terdiri dari 3 atau lebih nada yang dibunyikan secara bersama-sama pada umumnya disebut dengan akor. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Hera Hermawati. Perkenalkan, nama saya Hera Hermawati dari kelas 11 MIPA. Akan melanjutkan pembahasan dari Cici Alena. Saya akan menjelaskan tentang ilmu harmoni dasar. Ada beberapa hal dasar yang perlu diketahui dalam ilmu harmoni. Yang terutama adalah tonal system atau sistem tonal, trisuara atau triad. Jika kita menyusun 3 nada yang masing-masing berjarak terts besar atau terts kecil dari nada alasnya atau nada rootnya, atau kemudian sering disebut sebagai nada bass, maka akan diperoleh akor yang disebut trisuara atau triad. Konsep ini adalah konsep dasar pembentukan akor dalam ilmu harmoni klasik. Sebagai landasan dalam tradisi musik yang diwariskan dari musik barat, maka akor dalam tangga nada diatonis atau tangga nada mayor yang disusun berdasarkan sistem tonal trisuara atau triad akan membentuk akor mayor, akor minor, akor augmented, dan akor diminished. Masing-masing akor memiliki fungsi sesuai dengan jenis dan posisinya pada tangga nada diatonis atau tangga nada mayor. Teori harmoni dimulai dari pembentukan triad atau akor 3 nada, baik dalam tangga nada mayor maupun dalam tangga nada minor. Akor-akor pokok seperti akor tonika, subdominan, dan akor dominan ialah bentuk keselarasan nada-nada yang disusun secara vertikal berdasarkan tangga nada. Dan akor-akor pokok inilah yang sebenarnya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dalam seluruh karya musik. Karena akor-akor pokok inilah yang umumnya memiliki fungsi atau pengaruh yang kuat, luas, dan tegas, sekaligus memiliki sifat yang tenang, sehingga akor-akor ini pada umumnya dijadikan sebagai tempat singgah yang utama. Jenis dan contoh dalam harmoni.
Macam dari akor-akor yang pokok itu ialah akor tonika, subdominan, dan akor dominan. Jenis masing-masing akor pokok ini ialah sebagai berikut. Pertama, akor tonika, yaitu akor tingkat 1 dalam tangga nada mayor dan akor tingkat 1 dalam tangga nada minor. Kedua, akor subdominan, yaitu akor tingkat 4 dalam tangga nada mayor dan akor tingkat 4 dalam tangga nada minor. Ketiga, akor dominan, yaitu akor tingkat 5 mayor dan 5 minor. Harmoni memiliki peranan sangat penting sebagai dasar pengetahuan dan keterampilan dalam menyelenggarakan musik, disertai dengan latihan dan praktek secara sungguh-sungguh dalam bermain musik, bernyanyi, sehingga diperoleh pengetahuan, kesenangan, apresiasi, dan keterampilan musik. Perkenalkan, nama saya Isnur Aisyah dari kelas 11 MIPA. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang telah disampaikan oleh Hera Hermawati, yaitu mengenai harmoni. Akord atau trinada atau triad. Akord dapat diartikan sebagai susunan nada yang terdiri dari 3 nada atau triad atau lebih yang dibunyikan secara bersama sekaligus. Akor yang didirikan dari tangga nada tersebut diberi nama sebagai berikut. Tingkatan 1 disebut akor tonika atau tonik. Tingkatan 2 disebut akor supertonik. Tingkatan 3 disebut akor median. Tingkatan 4 disebut akor subdominan. Tingkatan 5 disebut akor dominan. Tingkatan 6 disebut akor submedian. Tingkatan 7 disebut akor plodding note atau pembimbing atau subtonik. Berdasarkan interval nada alas plus terce plus quint, akor dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, akor mayor. Akor mayor yaitu akor yang memiliki interval 2 plus 1,5 nada. Contohnya pada tangga nada mayor yaitu akor tingkat 1, 4, dan 5. Pada tangga nada minor, akor tingkat 5 dan 6. Yang kedua, akor minor. Akor minor yaitu akor yang memiliki interval 1,5 plus 2 nada. Contohnya, pada tangga nada mayor yaitu akor tingkat 2, 3, dan 6. Pada tangga nada minor, akor tingkat 1 dan 6. Yang ketiga, akor berkurang, yaitu akor yang memiliki interval 1,5 plus 1,5 nada. Contohnya, pada tangga nada mayor yaitu akor tingkat 7. Pada tangga nada minor yaitu akor tingkat 2 dan 7. Yang keempat, akor berlebih. Akor berlebih yaitu akor yang memiliki interval 2 plus 2 nada. Contohnya, pada tangga nada mayor tidak ada. Pada tangga nada minor yaitu akor tingkat 3. Sajian musik atau tekstur dapat berwujud unisono, homofoni, polifoni, kanon, dan diskan. Lagu dapat berubah nada dasar, baik di tengah ataupun di akhir lagu. Perpindahan nada dasar lagu disebut modulasi. Modulasi dapat ke tingkat 4, 5, mayor atau minor senama, dan mayor atau minor senama. Modulasi 4 macam itu disebut perkeluargaan tangga nada. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ima Rohima. Perkenalkan, nama saya Ima Rohima. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Iis Nur Aisyah, yaitu tentang struktur lagu dan ekspresi. Bentuk atau struktur lagu adalah susunan serta hubungan antara unsur musik dalam suatu lagu, sehingga menghasilkan suatu komposisi atau lagu yang bermakna. Sedangkan komposisi adalah mencipta lagu. Untuk memahami struktur lagu dapat diperbandingkan dengan struktur dalam bahasa, yaitu huruf sama dengan not, kata sama dengan motif, frase sama dengan frase, kalimat sama dengan kalimat musik,
Bait sama dengan alinea dan lagu sama dengan karya, misalnya puisi. Unsur-unsur struktur lagu. 1. Motif. Motif dapat diartikan sebagai suatu bentuk pola irama dan melodi yang pendek tetapi mempunyai arti. Motif berguna memberi arah tertentu pada melodi yang memberi hidup pada suatu komposisi. 2. Frase. Frase ialah bagian dari kalimat musik, seperti halnya kalimat dalam bahasa. Dalam syair lagu, frase menunjukkan ketentuan pengucapan dalam satu tarikan napas, sehingga diupayakan tidak mengambil napas di pertengahan frase. 3. Kalimat musik. Kalimat musik adalah bagian dari lagu yang terdiri dari 4-8 birama. Kalimat musik terbentuk dari sepasang frase atau 2 buah kalimat musik atau lebih yang akan membentuk lagu. Ekspresi. Ekspresi adalah ungkapan pikiran dan perasaan yang mencampur nuansa tempo, dinamika, dan warna dari unsur-unsur pokok musik. Dalam pengelompokan frase atau frasering yang diwujudkan oleh seniman atau penyanyi untuk disampaikan kepada pendengar. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Opan Sonjaya. Tempo adalah kecepatan lagu dan perubahan kecepatan lagu. Untuk dilukiskannya dipakai tanda-tanda atau istilah tempo. Istilah ini menggunakan bahasa Itali yang telah menjadi bahasa musik internasional. Jenis-jenis tempo antara lain tempo untuk pernyataan lambat sekali, larghissimo, lento, larghisso, lambat, lento, derego, largo, kurang lambat, lergo, addio. Tempo untuk pernyataan menjadi sedang lambat, andatino, sedang cepat, mendere, kom anima, tempo, greto, kurang cepat, allegro, pesto, vivace, cepat sekali, argo, asamo, vivace, algo, arjo, alvice. Di samping istilah pernyataan cepat lambat tersebut masih terdapat istilah-istilah tambahan. Hal ini karena merasa istilah tempo yang telah ada belum cukup memuaskan. Istilah tambahan tersebut antara lain con expression dengan perasaan, con biro dengan gembira, con pisto dengan semangat, bergerora, fuko, berapi-api. Nama saya Yang Firman. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Opan Sanjaya. Contoh. Jadi, jika ada tempo allegro atau con spirito, artinya lagu tersebut harus dinyanyikan dengan cepat bersemangat. Andante con espresso, artinya lagu tersebut harus dinyanyikan dengan santai dan dengan perasaan. Maestoso dengan hormat. Marcato dengan tegas. Contablo dengan berseru. Vivace on vivo dengan hidup-hidup. Com anima dengan bersemangat. Comondo dengan berseru. Moso dengan hidup-hidup. Secerjo dengan lucu gembira. Seserjando seakan-akan lucu. Tempio di marda, lambat seperti mars. Tempo di wal, cepat lambat seperti musik wal. Ali polka, cepat lambat semusik polka. Tempo rubato, cepat lambat semuanya. Dalam menyanyikan lagu seriosa, kadang lagu itu di tengah ada perubahan tempo, kemudian kembali ke asalnya. Misalnya, acerando, acer bertambah cepat, ralliantando bertambah lambat, vita andando berkurang cepat,
tempo, kembali ke tempo awal. Muato banyak asal amat. Poko un warko sedikit sempero selalu, mamun pora tetap jangan terlalu. Piu lebih, ritenuto tiba-tiba lambat, alal gando makin cepat, setrigendo makin berkurang. Kenalkan, nama saya Julfadi. Saya akan meneruskan materi dari Yayang Hirman. Contoh, diminuendo makin berkurang, sorjando lebih lambat lagi seakan-akan berhenti, dolce lemah lembut, sonforza dengan keras, quasi seakan-akan, leggiero dengan terus-menerus, mezzapose dengan bunyi yang nyaring, tranquillo dengan tenang, cancuso dengan berapi-api. Dinamika adalah tanda untuk menyatakan tingkat volume suara atau keras lunaknya serta perubahan keras lunaknya. Tanda dinamik ada 4 macam, yaitu tanda dinamik untuk pernyataan keras. Porto atau porto, lagu dinyanyikan dengan keras. FF fortissimo dibunyikan dengan sangat keras. FFF fortissimo possible dinyanyikan seperti FFF. MP mezza forte dinyanyikan dengan sedang kerasnya. Tanda dinamik untuk pernyataan lunak. P piano dinyanyikan untuk pernyataan suara lunak. PP pianismo dinyanyikan dengan sangat lembut. PPP pianisismo dinyanyikan dengan selembut-lembutnya. PPP pianissimo possible dinyanyikan seperti PPP. MP mezzo piano dinyanyikan sedang lembutnya. Campuran keras dan lunak. Crescendo dari lembut menjadi keras dengan tanda. Descendo dari keras ke lembut dengan tanda. Gabungan crescendo dan decrescendo dengan tanda dinamika untuk pernyataan tekanan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.